Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, Ibu harap di masa pandemi kali ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Apakah tadi kalian sudah melakukan absensi yang Ibu kirim di grup WhatsApp? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah hadir nggak ya? Kayaknya semua hadir Tidak ya. rasanya, Bu. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan kalian materi. Kalian sudah mempelajari atau ada yang sudah sempat membacanya belum? Belum, Ibu. Wah, belum ya ternyata. Nanti coba buka-buka lagi ya sambil kita belajar materi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita melakukan doa bersama dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Oke, ya silahkan yuk Ning. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita seperti biasa kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Berkibarlah Benderaku. Kelihatan nggak? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Coba Ibu cari dulu ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Berkibarlah bendera, kami suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap Pujaan bangsa, cinta berani turunkan engkau serta putih yang perwira, selamatlah selama-lamanya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, kalian tahu nggak makna dari lagu itu? Tidak, Ibu. Yupin tahu nggak? Tidak, Ibu. Nah, sedikit Ibu jelaskan tentang makna dari lagu tersebut, yaitu tentang sebuah janji bahwa kita rakyat Indonesia akan melakukan apa saja demi berkibarnya sang merah putih. Waktu begitu banyaknya rintangan dan tantangan, kita harus tetap memperjuangkan Indonesia, dan merah putih harus terus berkibar selama-lamanya. Nah, demikian makna dari lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, sebelum itu Ibu lanjut ke materi. Tema yang kita pelajari hari ini, tahu nggak tema berapa? Belum tahu, Ibu. Oh, kalian belum sempat baca ya? Nah, tema hari ini yaitu tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, di sini Bu akan membagikan tujuan pembelajaran kita. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Ibu akan bacakan Kelihatan, tujuan Ibu. pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram.
Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu akan membagikan salah satu gambar yang tentunya pasti kalian sudah tahu ini gambar apa. Nah, ini gambar padi. Nah, Ibu tanya, apa sih manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Dalam kehidupan kita, manfaat padi itu apa sih? Sebagai makanan pokok, Ibu. Oke, bagus. Kemudian, ada yang lain? Anggun, ada yang lain? Oke, kalau tidak, Bu lanjutkan. Sebagai sumber energi, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang tumbuhan dan manusia. Nah, coba nanti kalian amati gambar yang ada pada buku pelajaran kalian. Kemudian, kalian tulis pertanyaan. Terus nanti kalian kirim lewat grup WhatsApp yang sudah ada ya. Kemudian nanti Ibu akan acak siapa yang mendapat pertanyaan siapa dan siapa yang menjawab pertanyaan siapa. Misalnya contohnya Anggun nanti mendapat pertanyaan dari Yukning dan Yukning mendapatkan pertanyaan dari yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Nah, Ibu akan sedikit membahas yaitu tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ide pokok yaitu ide yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf yang terdapat pada kalimat utama. Kemudian kalimat utama yaitu kalimat yang mengandung inti bahasan dalam sebuah paragraf. Kemudian kalimat pendukung atau kalimat penjelas yaitu menjelaskan kalimat utama dalam paragraf. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas yang pertama yaitu kalian nanti membaca teks tentang tanaman jagung yang ada di buku kalian. Kemudian kalian isi diagram yang ada di bawahnya tersebut. Nanti kirim juga melalui WhatsApp ya. Nanti Ibu akan cek siapa yang sudah mengirimkan dan siapa yang belum, nanti akan Ibu nilai. Kemudian di sini ada contoh paragraf. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi gimana caranya mencari kalimat utama dan ide pokok. Nah, di sini contoh paragraf yang Ibu kasih. Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Bayu membeli buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah ia rencanakan. Di sana Bayu bertemu dengan Pak Budi yang merupakan tentangannya. Setelah membeli semua yang ia catat, Bayu langsung bergegas pulang. Nah, kalimat utama dan ide pokoknya, kalimat utama di sini yaitu Bayu pergi ke pasar Minggu
di hari Sabtu. Kemudian ide pokoknya Bayu pergi ke pasar. Nah, seperti itu nanti kalian buat di diagram Venn yang sudah ada. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Lihat. Nah, ini ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini Bu jelaskan berkembang biak yaitu proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Kalau pada tumbuhan, suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Kemudian, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Kemudian yang vegetatif, perkembangbiakan tanpa didahului adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Kemudian di sini Bu punya gambar. Nah, ini merupakan perkembangbiakan secara generatif. Nah, di sini sudah ada bagian-bagian bunga. Di sini ada putik, ada benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga. Nah, di sini ada jenis-jenis penyerbukan yang ada. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tangan, penyerbukan silang, dan lain-lain. Nah, tugas yang kedua, yaitu nanti kalian mencari satu jenis bunga yang ada di sekitar kalian, kemudian kalian nanti gambarkan bagian-bagiannya, gambarnya sesuai dengan apa yang kalian bisa aja, kemudian nanti kalian kirim juga di grup WhatsApp. Setelah mungkin minggu depan nanti kita akan bandingkan gambar tersebut dengan teman-teman. Kemudian nanti kalian juga cari persamaan dan perbedaan dari bunga tersebut serta manfaat perkembangbiakan generatif. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Nah, nanti kalian foto aja nanti gambarnya, terus kirim ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Terus sekarang kita membahas tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana sih kondisi geografis negara Indonesia? Tahu nggak kalian? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Nah, kondisi geografis negara Indonesia pasti ada yang pernah baca tapi lupa mungkin ya. Nah, nanti kalian coba cari-cari ya, gimana sih letak geografis atau kondisi geografis negara di ASEAN. Nanti kalian bisa baca, terus nanti kalian juga bisa cari gimana sih sosial budaya yang ada di Indonesia atau negara-negara yang lainnya. Ibu search show aja dah biar cepet.
Nah, di sini kalian bisa baca ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, di sini kalian bisa baca gimana sih letak. Nanti kalian bisa cari-cari lagi gimana sih kondisi geografis atau sosial budaya dari negara-negara yang ada di ASEAN ya. Nah, misalnya contohnya Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, atau Vietnam, dan Laos, Singapura, dan Thailand. Kemudian ini ada letak geografis negara ASEAN. Kalau di sebelah barat itu Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Kemudian di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan di sebelah utara ada Laut Cina. Nah, nanti Bu minta kalian Bu berikan 3 tugas. Nah, tugas yang ketiga itu kalian memilih dari 2 negara yang ada di ASEAN tersebut yang kalian minati, misalnya Indonesia dengan Malaysia, seperti itu. Kemudian kalian menuliskan informasi secara lengkap. Misalnya kondisi geografisnya seperti apa, sosial budaya seperti apa. Nah, nanti kalian juga menuliskan bunga apa sih yang ada di negara yang kalian minati tersebut. Lalu kalian nanti juga share di grup WhatsApp. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Nah, di sini ada wilayah yang ada, yaitu daratan berbentuk semenanjung. Misalnya negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daerah daratan yang berbentuk gugusan kepulauan, misalnya Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, kemudian nanti Ibu akan share kalian melakukan refleksi nanti Ibu share soal-soal atau LKPD yang sudah Ibu buat. Nanti kalian jawab, kemudian jawabannya dikirim juga melalui WhatsApp, grup WhatsApp ya. Nanti juga kalau ada nanti di buku siswa juga ada pertanyaan, tolong kalian jawab. Siapa tahu minggu depan Ibu tanya ada yang sudah mengerjakan dan nanti Ibu akan minta jawaban kalian yang ada di buku siswa tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Nah, sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, ada yang tahu nggak apa sih kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa? Apa yang masih ingat? Saya, Ibu. Oke, silahkan Yukni. Kita hari ini belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Dan juga kita belajar tentang negara-negara di ASEAN. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Anggun ada lagi? Kita belajar mengenai kalimat utama rasanya tadi, Bu. Oke, bagus. Berarti kalian sudah menangkap semuanya ya. Nah, sebelum Ibu tutup dan nanti kalian juga mengerjakan evaluasi yang Ibu berikan, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri ya. Nah, tadi Yukning sudah mengawali berdoa. Sekarang Anggun yang mimpin ya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kalian tetap di rumah dalam masa pandemi ini. Kemudian nanti kalian bisa belajar daring, bisa belajar dari internet juga, dari materi-materi yang kalian pelajari. Nah, sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Oke, makasih ya. Iya.